Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas totem mini motif yang ke-30. Motifnya Korean style, sederhana tapi cukup cantik. Semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, ini benang poli, lalu ada penanda, kemudian busa untuk bagian alas. Boleh juga kalau tidak digunakan, tidak apa-apa ya. Saya hanya ingin membuat alasnya lebih datar. Kemudian ini hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan mulai dengan yang warna coklat. Motif ini kelipatan 2, jadi untuk ukurannya lebih besar, teman-teman tinggal tambahkan ke kelipatan 2. Pertama, buat awalan rantai. Empat 40 rantai. Setelah 40 rantai, tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan dari rantai ke-40 tadi atau rantai kedua dari hook, isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Lanjutkan 1 SC setiap rantai, kerjakan hingga ke ujung. Mendekati ujung rantai, SC terakhir. Selesai 1 baris, tambahkan 1 rantai, putar. Isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Lanjutkan 1 SC setiap lubang hingga ke ujung. Nanti di ujung tambahkan 1 rantai, putar, buat kembali 1 SC setiap lubang. Lakukan terus bolak-balik hingga mendapatkan total 12 baris SC atau total kelipatan 2. Nah, ini sudah selesai total 12 baris SC ya. Selanjutnya saya akan membuat SC berkeliling tanpa penambahan sudut. Untuk di sisi yang sebelah sini itu 12. Kemudian sisi yang bawah 40, di sini 12 dan yang atas ini 40. Jadi tidak ada penambahan sudut ya. Nah, di sudut ini saya akan tambahkan dulu 1 rantai. Dan 1 rantai ini masuk ke hitungan yang terakhir, lubang terakhir ini untuk sisi yang ke-40. Saya beri penanda 1 lubang sebelum lubang terakhir ya. Nah, selanjutnya untuk SC berkelilingnya sini 12, 40, 12, dan yang paling atas ini hingga ke penanda jumlahnya 39 SC. Nah, lanjutkan buat SC berkeliling. Lanjutkan hingga ke penanda. Mendekati akhir putaran,
SC terakhir di penanda. Letakkan kembali penandanya. Akhir putaran slip stitch di puncak SC pertama, 1 rantai. Nah, sebentar. Untuk selanjutnya saya akan membuat bagian dasarnya ini dilapis dengan busa ati. Ukuran busanya boleh ukuran berapa saja ya. Potong seperti ini, agak sedikit lebih kecil. Nah, kalau teman-teman punya mesin jahit, boleh dijahit dengan mesin jahit yang kuat atau boleh dilem. Saya di sini akan menjahitnya menggunakan jahit tangan ya, dengan menggunakan jarum dan benang jahit biasa yang seperti ini. Nah, untuk cara menjahitnya agar lebih kuat dan kokoh ke bagian rajutan akan saya peragakan. Saya beri penjepit dulu agar tidak bergerak ya. Nah, sekarang kita akan mulai menjahit. Kita jahit pertama miring dari bagian rajutan hingga ke busa ati. Seperti ini. Lalu tahan benang dengan jempol, kembali jahit dari rajutan ke busa ati dengan cara miring. Lakukan lagi, tahan dengan jempol, kembali jahit dari miring dari arah rajutan ke busa ati. Nah, seperti ini ya hasilnya. Kita lanjutkan menjahit tangan dengan tusuk ini, bisa lebih kuat ya daripada kita jahit lurus, dan juga menjadi lebih tahan untuk bagian bawahnya. Nah, lanjutkan prosesnya hingga berkeliling hingga selesai. Nah, ini dia sudah selesai saya jahit berkeliling. Kita lanjutkan. Selanjutnya isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Lanjutkan hingga ke penanda. Mendekati akhir putaran, SC terakhir di penanda. Letakkan kembali penandanya. Akhir putaran slip stitch, ganti benang, slip stitch di puncak SC pertama, ganti benang, dua rantai, 1, 2. Nah, benang yang warna coklat sudah bisa diputuskan. Kita akan mulai motif bagian pertama ya. Pertama, beri dulu penanda di rantai yang kedua ini. Ini untuk tempat tanda akhir putaran kita slip stitch nanti ya. Jadi bagian pertama 1 rantai, skip 1 lubang, skip. Di lubang berikutnya 1 DC. Ulangi 1 rantai, skip 1 lubang, lubang berikutnya 1 DC. Ulangi 1 rantai, skip 1 lubang, 1 DC. Ulangi 1 rantai, skip 1 lubang, 1 DC. 1 rantai, skip 1 lubang, 1 DC.
satu rantai, skip satu lubang, 1 DC. Nah, tidak terlalu rumit ya untuk bagian motif yang pertama. Lanjutkan hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, 1 rantai, skip 1 DC, 1 rantai, skip 1 DC. Nah, teman-teman perhatikan ya, ini ada penanda ya, berarti di sini 1 rantai. Jadi penandanya ini kita skip dan langsung kita slip stitch. Penandanya saya pindahkan ke bagian yang 1 rantai. Nah, 1 rantai yang ini. Jadi harus perhatikan untuk bagian akhir ini karena ada 1 rantai di sini ya. Jadi ini 1 rantai yang ini kita skip dan langsung kita slip stitch di tempat yang kita beri penanda di rantai kedua. Slip stitch, lepaskan dulu penandanya, 1 rantai. Nah, selanjutnya jangan lupa berikan penanda di rantai yang pertama. Ini ya, yang baris bawah tadi kan ini ada rantai pertama. Ini untuk awalan motifnya ya. Jadi kita beri penanda di sini. Nah, ini kita balik, kita mengerjakan sistem rajutan ini dengan cara bolak-balik depan belakang. Nah, ini kita balik seperti ini dan kita mulai di tempat kita beri penanda terakhir tadi. Nah, di sini kita akan buat SC berkeliling. Nah, dimulai dari tempat yang kita beri penanda dengan warna biru. Nah, jangan lupa penandanya letakkan kembali. Kemudian tinggal teman-teman isi 1 SC setiap jalinannya ya. Ini bagian DC 1 SC. Di bagian 1 rantai ini 1 SC. Di bagian DC 1 SC. Di bagian rantai 1 SC. Bagian DC 1 SC. Bagian rantai 1 SC. Bagian DC 1 SC. Bagian rantai 1 SC. Jadi tinggal ikuti saja ya jalinannya, ini dari atas kan kelihatan. Jadi kita lanjutkan terus ini hingga ke penanda yang warna merah. Nah, sudah mendekati bagian penanda warna merah. Nah, ini SC terakhir di tempat penanda warna merah ya. Lepaskan dulu penanda warna merahnya. Jadi 1 rantai ini kita isi 1 SC. Nah, letakkan kembali penandanya di SC ini. Nah, akhir putaran kita akan slip stitch di rantai yang 1 ya. Rantai 1. Di sini kita slip stitch atau boleh juga di puncak SC pertama, tidak apa-apa. Kalau teman-teman bingung di rantai yang 1 tadi awal juga boleh. Lalu 2 rantai. Nah, selesai ya motif bagian yang kedua. Selanjutnya ini kita putar lagi. Nah, ke posisi depan. Kita akan mengulang motif yang bagian pertama tadi. Kita mulai dari tempat yang warna merah. Ini kan 2 rantai dihitung 1 DC. Jadi kita akan skip warna merah ini. Jadi pertama kita akan buat 1 rantai. Di sini ya, mulai motif 1 rantai, beri penanda di rantai yang baru tadi. Lalu langsung skip 1 ya. Ini skip 1 sejajar dengan yang DC yang bawah. Berarti pertama kita buat 1 DC. Jadi motifnya ini hasilnya lurus. Nah, seperti ini. Ulangi 1 rantai. Langsung kita skip 1 sejajar dengan DC 1 DC. 1 rantai,
skip 1 DC, 1 rantai, skip 1 DC. Nah, seperti ini ya, jadi kelihatan lurus motifnya, tinggal diikuti saja ya. Untuk yang bagiannya ini kita lanjutkan pola ini hingga ke akhir putaran di tempat penanda yang warna biru. Mendekati akhir putaran, DC sejajar dengan DC, 1 rantai, skip DC sejajar dengan DC. Nah, ini warna biru ya, kembali kita skip warna biru ini, jadi ada 1 rantai dan pindahkan penandanya di rantai yang baru. Kemudian langsung kita slip stitch di puncak DC yang rantai yang kedua. Nah, di sini ya, kita slip stitch. Lalu 1 rantai. Nah, selesai baris yang ketiga. Kemudian ini kembali kita ulang motif yang bagian yang kedua. Putar ya ranjutannya dari arah dalam. Kita akan kembali isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC, dimulai dari penanda yang warna biru ini. Jangan lupa letakkan kembali penandanya. Nah, ini sebelahnya ini DC, isi 1 SC. Di bagian rantai 1 SC. Di bagian DC 1 SC. Rantai 1 SC. Nah, lanjutkan terus ya hingga akhir putaran. Setelah ini langsung 2 slip stitch, 2 rantai. Kemudian ulang lagi motif bagian yang pertama ya, dari arah depan kita putar yang DC, skip 1 rantai, skip dan DC. Lanjutkan terus pengulangan pola ini 1 dan 2 hingga mendapatkan tinggi tas yang sesuai. Nah, ini sudah selesai ya motifnya. Saya rasa tingginya sudah cukup. Teman-teman bisa lihat dia lurus dan bagian bawahnya datar karena tadi sudah dilapis busa. Nah, ini untuk tinggi motif yang saya kerjakan ini adalah tingginya sekitar 15 cm. Nah, untuk bagian pengakhiran motif saya sarankan akhiri motif di bagian yang kedua, yang bagian SC berkeliling ya. Nah, ini saya akan slip stitch dulu akhir putarannya. Terakhir kita slip stitch 2 kali. Slip stitch pertama dan slip stitch yang kedua. Nah, selesai, putuskan benangnya. Nah, rapikan sisa benangnya ya. Nah, sudah selesai, benangnya sudah rapi. Nah, untuk pengerjaan berikutnya kita akan buat tali untuk pegangannya ya. Pertama, kita lipat dulu tasnya untuk mendapatkan sudut kiri dan kanan. Lalu saya beri penanda di bagian sudut kiri dan kanan. Nah, setelah itu bisa kita kira-kira ya tempat untuk bagian talinya. Di sini 3 jari dari sudut dan akar posisinya pas kita hitung. Saya dapatkan di sini 12 lubang dari sudut, kita beri penanda.
Nah, sudah selesai. Kita tinggal buat sejajarkan ya posisinya depan belakang. Nah, selanjutnya ini penanda yang paling sudut saya lepaskan dulu. Nah, kita akan mulai membuat bagian talinya. Untuk motif talinya kita buat sama seperti motif tas ya. Saya gunakan kembali warna coklat. Pertama, buat awalan rantai. Nah, seperti ini motifnya sama ya. Enam rantai. 1 2 3 4 5 6. Setelah 6 rantai tambahkan 1. Mulai pengerjaan dari rantai ke-6 tadi, isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Jadi total ada 6 SC. 1 2, lipat ya ujung benangnya. 3, 4, 5, dan ini SC yang terakhir yang ke-6. Nah, kita akan mulai motif. Pertama, ini bagian yang ketiga ya, 2 rantai, putar 1 DC di tempat ini, tempat yang sama. 1 rantai, skip 1, skip 1 DC di lubang berikutnya. 1 rantai, skip 1, lubang berikutnya 1 DC, dan terakhir ini kita isi 1 DC. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita lakukan sama seperti motif yang tas ya. 1 rantai, putar, isi 1 SC setiap lubang, total ada 6 SC. 1 2 3 4 5, dan yang terakhir 6. Nah, seperti ini. Jadi ini bagian keempatnya. 2 rantai. Kembali kita ulang bagian yang ketiga ya. Sejajar 1 DC dulu. 1 rantai, skip 1 DC sejajar dengan DC yang bawah. 1 rantai, skip 1 DC, kemudian 1 DC terakhir lagi. Nah, seperti ini. Jadi selanjutnya 1 rantai kita ulang lagi yang bagian keempat ya, isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, lanjutkan terus pengulangan 3 dan 4 ya, buat 14 cm. Nah, ini sudah selesai. 14 cm panjangnya, boleh teman-teman tambah atau dikurangi juga tidak apa-apa ya. Nah, ini saya ukur 14 cm. Selanjutnya bagian ini akan kita tempelkan ke bagian tas seperti ini. Jadi kita akan gabungkan menggunakan SC. Jadi teman-teman harus perhatikan motifnya itu harus sama ya, sejajar dengan motif bagian tas. Ini kan ada lubang-lubangnya. Pertama ini 1 rantai dulu, kemudian saya putar dan kita akan gabungkan dengan SC. Perhatikan motifnya ya, jangan sampai jalurnya berbeda antara tas dan bagian tali. Nah, jadi seperti ini. Tepatkan bagian lubangnya dengan lubang dan bagian DC nya dengan DC.
Kita akan gabungkan keduanya dengan menggunakan tusuk SC. Jadi total ada 6 SC ya. 1 2 ini di penanda yang ketiga, kemudian keempat, lima, dan yang terakhir yang keenam. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kalau kita tarik ke atas ini sejajar ya, sama bagian motifnya dengan yang di tas. Kembali kita ulang bagian motif ini, 2 rantai, kembali putar, kita ulang motif bagian yang keempat, DC dulu, 1 rantai, skip 1 DC, 1 rantai, skip 1 DC, dan terakhir DC lagi, 1 rantai, putar, dan kembali kita ulang motif yang bagian ketiga dengan mengisi 1 lubang dengan 1 SC. Total ada 6. Nah, jadi lanjutkan terus motif talinya ini ya, seperti ini hingga mendapatkan tinggi yang pas. Kemudian nanti akan kita SC-kan di sisi yang ini. Nah, ini dia, saya rasa untuk talinya cukup sudah pas ya, cukup seimbang. Saya buat ini tinggi dari bagian badan tasnya sekitar 27 cm, jadi talinya tidak terlalu panjang saya buat. Nah, kemudian kita akan langsung SC-kan ke bagian penanda berikutnya ya. Ingat, sejajarkan bentuk motifnya, jangan sampai tidak seimbang. Kembali kita akan gabungkan dengan menggunakan tusuk SC, jadi ada 6 kali SC. 1 2 di penanda yang ketiga, kemudian 4 5 dan yang keenam. 1 rantai, putuskan benangnya. Nah, seperti ini ya hasilnya. Ini kita putuskan dulu, nanti tinggal dijahit. Selanjutnya kita akan buat untuk sisi yang sebelahnya ya. Nah, di sini untuk sisi yang belakang ini tidak usah diberi aksen kelebihan tali, jadi langsung saja kita rajut di bagian yang kita beri penanda. Posisikan sejajar ya motifnya. Oke, di sini 2 sebelum penanda saya masukkan benang 1 rantai, mulai isi 1 SC setiap lubang, total 6 SC. Ini SC yang ketiga di penanda. 4 5 dan yang keenam. 2 rantai, putar, kita kembali ulang motif talinya ya. DC 1 rantai, skip 1 DC, 1 rantai, skip 1 DC, dan terakhir 1 DC lagi.
Satu rantai putar dan kita kembali ulang bagian SC nya ya. Total ada 6 buah SC. Jadi motifnya sudah sejajar antara tali dan bagian tas. Nah, lanjutkan ya motif untuk tasnya ini pengulangan 3 dan 4. Jadi teman-teman buat sama seperti tas yang sebelumnya tadi itu 27 cm ya. Dan perhatikan untuk penggabungannya ke badan tas harus sejajar motifnya. Nah, ini dia tasnya sudah selesai, hasilnya cukup cantik dengan hiasan yang kelebihan tali seperti ini, cukup unik ya. Dan ini tasnya tidak saya furing untuk tas belanja, tapi kalau teman-teman ingin furing juga boleh ya. Dan bagian belakangnya seperti ini, tidak saya buat seperti yang depan. Dan untuk tutorial pembuatan bagian hiasan bunganya ini, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya, sudah saya sertakan linknya. Untuk hiasannya bisa diganti dengan bunga yang lain. Ini saya buat sewarna. Dan motifnya cukup menarik karena lurus ya. Ini teman-teman lihat lurus dari bagian bawah ke atas, dan bagian bawahnya terlihat datar karena adanya busa ati tadi. Nah, untuk ukuran tasnya ini sendiri adalah untuk bagian tinggi itu sekitar 15 cm. Sementara untuk lebarnya 22 cm, dan untuk bagian alasnya adalah 6 cm. Nah, 6 cm ya untuk bagian alasnya. Nah, untuk motifnya ini bagian awal dan akhir motif itu kita mulai dari sini ya, terus ke atas tidak terlalu kelihatan ya, dan sampai berakhir di sini. Nah, sementara untuk bahan benang yang warna kuning putih kekuningan ini dari satu gulung benang, sisanya itu tinggal segini. Nah, segini ya sisanya. Sementara untuk yang warna coklat tadi saya mulai tidak full satu gulung. Nah, untuk sisanya itu segini, sekitar setengah gulung saya mulai ya. Nah, teman-teman bisa kreasikan dengan berbagai warna dan ukuran. Hasilnya cukup cantik untuk dibuat jalan santai. Nah, semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.